Ternyata, gue keliru. Untuk debat capres yang pertama, tanggal 12 Desember 2023 kemarin, itu bukannya kurang waktu, seperti yang gue sampein pada saat konten pertama. Tapi kalau menurut gue, karena memang waktunya yang cenderung sempit, jadinya mereka kurang konkret sih untuk menyampaikan visi dan misi mereka. Tapi kalian tahu nggak sebenarnya kurang apa? Sebelum gue bahas itu, kalian sadar nggak sih sebenarnya ada perbedaan antara debat capres tanggal 12 dengan debat cawapres tanggal 22 kemarin? Perbedaannya itu ada di penambahan fasilitas. Di debat cawapres tanggal 22 Desember kemarin, setiap cawapres itu diberikan podium atau mimbar masing-masing. Kenapa dengan disediakannya mimbar dan podium masing-masing cawapres menjadi pengaruh yang sangat penting bagi kelangsungan debat? Nah, di konten yang sebelumnya, gue menyatakan masing-masing capres itu memberikan jawaban yang sebenarnya kurang konkret, seperti dihantui oleh waktunya yang sempit. Nyatanya, mereka cuma butuh podium, pulpen, dan juga kertas. Gue juga nggak tahu kenapa KPU membedakan antara debat capres yang pertama dan juga debat cawapres yang kedua. Apakah memang ini adalah sebuah kesengajaan dari KPU untuk membedakan, atau memang ini adalah bentuk improvisasi dari debat yang pertama? Menurut gue, ditambahkannya podium, kertas, dan pulpen pada saat debat cawapres yang kedua kemarin, itu menjadi hal yang sangat krusial untuk kelangsungan debat. Karena mereka diberikan kesempatan untuk bisa membreakdown pernyataan maupun pertanyaan, walaupun waktu yang sempit juga didapatkan mereka sama dengan debat capres yang pertama. Gue akan lebih detail lagi sih memperhatikan perbedaan antara setiap debat dari capres dan cawapres, karena memang masih ada 3 lagi nih agenda ke depannya. Apa gue bahas KPU-nya juga ya? Pada segmen yang pertama, penyampaian visi dan misi, semua cawapres dengan tegas dan jelas menyampaikan visi mereka masing-masing. Caimin menyampaikan visi misinya, tentunya dengan slogan-slogannya dia, selepet. Kayaknya memang paslon capres dan cawapres nomor 1 ini suka bermain dengan kata-kata. Mungkin biar gampang diingat masyarakat sih. Gibran menyampaikan pentingnya peranan pemerataan pembangunan sehingga tidak lagi terjadi Jawa sentris. Hal ini mengingatkan gue sama visi dan misi dari bapaknya ketika pilpres yang terdahulu sih. Kalau Prof. Mahfud menyampaikan maraknya praktik korupsi di negeri ini. Sehingga pemberantasan korupsi itu menjadi poin yang paling penting menurut beliau. Dari semua itu belum ada yang menarik sih menurut gue. Masuk ke segmen berikutnya, pertanyaan-pertanyaan dari panelis masih standar sih. Mahfud dengan pertanyaan digitalisasi keuangan, Caimin dengan pertanyaan peningkatan investasi usaha menengah, dan Gibran dengan pertanyaan penggunaan APBN dan APBD untuk infrastruktur fisik dan juga SDM. Tempat seru sih, sedikit, ketika memang Mahfud dengan Gibran melakukan debat terkait dengan IKN. Tapi menurut gue masih relatif rendah lah tensinya. Nah, kalau yang ini kesleo namanya. Caimin menyampaikan berencana untuk membangun 40 kota setaraf dengan Jakarta. Sabar deh. Satu aja udah kelimpungan Pak Anies. 40. Gibran juga kebagian. Tenang aja. Ditanyanya tentang bagaimana pembangunan infrastruktur sosial tanpa membebani keuangan daerah. Tapi kalau Gibran jawabannya stunting. Ya segmen ini juga nggak gue tunggu-tunggu banget lah. Normatif. Nah, kita masuk nih ke segmen yang kita tunggu-tunggu. Tanya jawab antara cawapres. Gue memperhatikan strategi unik yang dipakai sama Gibran di sini. Gibran menggunakan istilah-istilah atau terms dalam bahasa Inggris yang memang terbukti membuat lawannya kewalahan. Dari Prof. Mahfud yang dibikin kewalahan tentang carbon capture and storage. Ini karena Prof. Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk carbon capture and storage. Barangkali Mas Gibran sudah tahu atau belum tahu juga karena ini baru. Pada tanggal 9 Desember kemarin itu sudah ada sebuah sistem SIPD namanya. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang itu mengaitkan dengan APBN dan sebagainya sehingga ada pengawasan terhadap uang itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi dan sebagainya. Sampai Caimin yang dibikin kecele dengan istilah SGIE, State of the Global Islamic Economy. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Jujur sebetulnya gue juga nggak tahu arti dua kata itu. Di sini Prof. Mahfud menjawab dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, nggak secara substansif yang diminta oleh Gibran. Kayaknya sih kita sama ya Prof, belum tahu istilah itu. Nah kalau Caimin terang-terangan tuh dia bilang nggak tahu. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. Cuman sebenarnya mungkin karena dia nggak tahu aja istilahnya. Kalau secara pengalaman sih oke kok. Strategi dari Gibran ini mengingatkan gue sama strateginya Jokowi pada saat melawan Pak Prabowo pada pemilu-pemilu sebelumnya. Terima kasih.
infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn Indonesia? Ternyata strategi ini masih laku ya. Bikin lawan bicara tuh seolah-olah kurang intelek. Gantian nih, giliran Caimin yang sentil Gibran. Gibran ditanya sama Caimin, gimana sih caranya, tips and tricksnya, Solo bisa mendapatkan perhatian yang begitu besar dari pemerintah pusat sampai dengan mendapatkan begitu banyak mega proyek. Pak Gibran ini telah berhasil menjadi wali kota sekaligus pengusaha yang sukses. Bahkan berbagai proyek-proyek besar telah berhasil dibangun di Solo. Ini menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Emang Caimin sama Pak Anies nih sama ya? Suka menyinggung. Tapi mendengar jawaban dari Gibran, ini di luar ekspektasi gue sih. Ternyata bagus jawabannya. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Mahfud juga nggak ketinggalan menyelepet Gibran. Prof. Mahfud itu bertanya, sebenarnya peningkatan rasio pajak sampai dengan 23% itu angkanya dari mana? Jujur gue juga penasaran sama jawabannya. Ternyata Gibran menjawab dengan membuka lapangan bisnis baru dan juga meningkatkan kesadaran wajib pajak. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Ya, semoga bukan dengan cara menaikkan pajak-pajak kita di era bapaknya sih. Dari hasil debat cawapres yang kemarin, kalau gue perhatiin, antusiasme masyarakat itu semakin tinggi. Jadi, gue berharap buat kalian generasi milenial dan juga generasi Z menggunakan hak pilih kalian semaksimal mungkin. Tenang, kalau kalian masih bingung, masih ada 3 agenda lagi kok debat capres dan cawapres. Debat yang ketiga ada di tanggal 7 Januari, debat yang keempat ada di tanggal 14 Januari, dan debat yang kelima ada di 4 Februari tahun 2024. Debat ketiga antara capres nanti itu akan ngebahas tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Banyak yang bilang Pak Prabowo di sini akan menghajar habis Ganjar dan juga Pak Anies. Kalian setuju nggak?